Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kristiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis jalur atau path analysis. Penjelasan akan dilakukan secara bertahap agar lebih mudah dipahami. Yuk kita simak. Oke, langkah yang pertama, kalian itu nanti buka Microsoft Excel. Terus pastikan semua data atau variabel ini tuh udah lengkap dan rapi ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja. Langkah yang pertama itu kita cari matrik korelasi antar variabel. Nah, nanti kita cari hasil dari X1 dengan X2. Caranya gimana? Caranya yaitu nanti kita ketikkan Corel, lalu kita masukkan X1, kita blok, lalu kita pisahkan dengan titik koma. Kita blok data X2 atau personal selling-nya. Tutup, nanti kita enter. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Terus langkah berikutnya kita cari X1 dengan X3. Caranya masih sama kayak yang tadi. Kita ketikkan Corel, buka X1 iklan, kita blok, kita pisahkan dengan titik koma, dan X3 kita blok, tutup, lalu enter. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencari X1 dengan Y. Caranya masih sama kayak yang tadi. Ya, ini terus X1 iklan, kita blok, lalu kita pisahkan persis kayak yang sebelumnya ya teman-teman. Terus kita blok yang Y. Kita enter. Nah, hasilnya sudah terlihat ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita cari X2 dengan X3. Caranya masih sama ya kayak yang tadi. Kita masukkan X2-nya, pisahkan, lalu blok X3. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Ya, kemudian kita cari X2 dengan Y. Sama kayak yang tadi ya teman-teman. X2-nya personal selling. Kita blok, lalu kita pisahkan, terus kita blok Y, enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita cari X3 dengan Y. Sebenarnya masih sama kayak yang tadi. X3-nya ini kita blok, kita pisahkan, terus kita blok vol penjualan atau Y. Nah, ini sudah keluar ya jawabannya. Kemudian yang berikutnya itu korelasi antar variabel itu sendiri, maka nilainya 1. Nah, ini kita input manual ya teman-teman. Ini kan X1 dengan X1 ya hasilnya 1. X2 dengan X2 hasilnya 1. Teman-teman selanjutnya X3 dengan X3 itu hasilnya 1. Y dengan Y pun sama, itu hasilnya 1. Yang selanjutnya itu korelasi itu kan bersifat simetris, sehingga nanti korelasi antara X1 dengan X2 itu hasilnya akan sama dengan X2 dengan X1, sehingga nanti kita tinggal cerminkan aja.
Jadi nanti ini hasilnya akan sama dengan ini. Kita cerminkan ya. Tinggal di copy, kita enter. Itu. Nah, yang ini berarti sama dengan yang X3. Kita enter. Terus yang Y. Maaf. Terus selanjutnya yang Y itu sama dengan ini. Kita langsung copy aja, teman-teman. Terus selanjutnya ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. X2 dengan Y2. Terus X3 dengan Y. Hasilnya ini. Nah, ini matrik korelasi antar variabel sudah ketemu jawabannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti ke bawah, ke samping itu hasilnya sama. Kemudian saja kita cari matrik korelasi antar variabel bebas. Nah, matrik korelasi antar variabel bebas itu ini sampai sini. Mohon maaf teman-teman. Ya, matrik korelasi antar variabel bebas itu dari X1 sampai dengan X3. Dari sini sampai sini. Nah, Y-nya kita nggak usah ambil datanya ya teman-teman. Nah, jadi nanti ini sama dengan ini ya teman-teman. Kita copy aja. Enter. Terus nanti kita geser ke samping. Maaf. Kita geser ke samping. Nah, ini sudah mengikuti. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Matrik korelasi antar variabel bebas. Ini seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung matrik inverse korelasi antar variabel bebas. Jadi matrik korelasi antar variabel bebas ini adalah matrik yang kalau dikalikan dengan matrik aslinya itu akan menghasilkan matrik identitas atau matrik yang nilainya 0 semua tapi diagonalnya 1 semua. Jadi nanti kita akan menginverskan matrik ini. Caranya bagaimana? Kita buat outputnya dulu 3 kali 3 seperti ini. Maaf. Ya, seperti ini. Terus kita pencet ini insert function. Lalu kita cari min first atau m inverse. Nih, kita klik OK. Ini array-nya mana? Array-nya yaitu ini, kita blok. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita udah tahu hasilnya, matrik inverse korelasi antar variabel bebas itu hasilnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan mencari koefisien jalur. Nah, menghitung koefisien jalur itu diperoleh dari perkalian antara matrik inverse dengan Y. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, matrik inverse-nya ini ya teman-teman. Nanti kita sama dengan klik ini.
kita enter. Dari sini kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Ini matrik investnya ya teman-teman. Lalu Y-nya yang ini. Sama dengan kan lagi. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, perkalian matriks itu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom ya teman-teman. Jadi nanti kita akan mengkalikan matrik yang ini dengan yang ini. Nah, caranya bagaimana? Kita blok dulu. Lalu kita klik insert function. Terus kita cari MWOL. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul array 1 dengan array 2. Array satunya yang mana? Array satunya yang ini ya teman-teman. Kita blok. Nah, ini udah. Lanjut ke array 2. Array 2-nya yaitu Y-nya. Kita blok. Terus langsung kita klik OK, nanti hasilnya bakal langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah ketemu hasil dari koefisien jalur. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi. Cara menghitungnya adalah dengan mengkalikan hasil koefisien jalur dengan Y. Hasil koefisien jalur kan tadi udah diperoleh yang ini. Tapi perkalian matriks itu kan jumlah baris dan jumlah kolom itu kan sama. Nah, jadi ini sama ini kan intinya nggak jadi ya. Jadi ini akan aku terhapus aja. Caranya seperti ini. Ini sini, ini ke sini. Nah, Y-nya langsung aja kita copy. Terus kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, tadi ini sudah aku rapihin ya. Ya lanjut untuk menghitung koefisien determinasi. Caranya yaitu kan nanti dikalikan. Nah, caranya kita klik insert function, terus kita cari MWOL yang tadi yang kayak sebelumnya ya teman-teman. Cari MWOL. Nah, kita nanti klik OK. Nah, seperti ini. Ini akan muncul array 1 dengan array 2. Array 1 itu mana? Array 1 itu ini. Nah, array 2-nya ini kita copy. Nah, kan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung aja klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya 0,664. Artinya 6,4% variasi dari penjualan itu ditentukan oleh iklan, personal selling, dan harga. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien pengaruh variabel residu. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, ini kita langsung menghitung saja PYE-nya ya teman-teman. Nah, di sini. Akar kalau di Excel kan menggunakan
SQRT. Nah, nanti SQRT ini 1 dikurangi R2. R2-nya kan ini. Nah, kita kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ketemu ini ya, teman-teman. Kita kurangin aja. Nah, sehingga nanti ketemunya yaitu 0,580. Nah, selanjutnya kita akan mencari ketepatan model atau uji F. Nah, ini bisa dilihat ya rumusnya, teman-teman. Ini kita nanti langsung hitung aja ya, teman-teman. Sini. 20 dikurangi 3 dari K atau jumlah variabelnya. Nah, seperti ini. Nanti kita kalikan dengan R kuadrat. Kuadratnya ini. Terus kita akan bagi dengan K. K-nya tadi 3, teman-teman. Nah, terus kita kalikan dengan 1 min nih R kuadrat. Nah, kita enter. Nah, hasilnya, nah ini yang hasil yang benar ya, teman-teman. Hasilnya itu segini. Lanjut ya, teman-teman. Nah, ini tadi hasilnya ya. Terus apakah model ini fit? Nah, caranya itu kita bandingkan dengan tabel F. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita buka dulu tabel F. Ini ya, teman-teman. Nah, terus nanti kita lihat derajat bebasnya, yakni N min K min 1. Jadi kita lihat ini ke sampingnya yakni K. K yakni nilainya kan tadi 3 ya. Jadi nanti kita lihat di sini. Terus ke bawahnya yakni N min K min 1. N-nya kan tadi 20. Terus K-nya 3. Terus dikurangi 1. Nah, 20 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 16. Jadi kita lihatnya di sini. Pada nomor 16. Nah, hasilnya yaitu 3,24. Nah, kita tulis di sini. Tadi 3,24 ya, teman-teman. Nah, karena ini F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan fit. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung hipotesis atau uji T, karena di sini variabelnya ada 3. Jadi kita menghitung 3 TX1, TX2, dan TX3. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung aja cari TX1 tadi. Caranya, kita ambil PYX1. Nah, PYX1 itu diperoleh dari sini ya, teman-teman. Nah, ini tutup. Terus kita bagi dengan akar. Akar kalau di Excel seperti biasa kita menggunakan SQRT. Nah, lalu
kita tulis 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini ya teman-teman. Nah, udah R kuadrat, ruang tutup. Nah, nanti kita akan kalikan dengan C11 dari matrik inverse. Nah, kita kalikan dari matrik inverse. Matrik inverse-nya bisa ini ya teman-teman. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini udah. Lalu kita bagi dengan N min K min 1. N-nya kan tadi 20. K-nya 3. 1, terus tutup 2 kali, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk TX2 caranya sama kayak tadi. Nanti kita pakai PYX2. Nah, PYX2 itu dari sini ya teman-teman. Nah, nanti kayak gini. Terus kita bagi dengan akar. Kayaknya SQRT. Terus 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini. Nah, tutup. Lalu kita kalikan dengan C22 dari matrik inverse yang tadi ya teman-teman. Nah, kita pakainya yang ini. Nah, ini udah. Terus kita bagi dengan N min K min 1. N-nya tadi 20. Min 3. 1. Kurung tutup. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke yang berikutnya, yakni TX3. Caranya kayak tadi ya teman-teman. Kita pakai PYX3. Berarti dari sini. Nah, tutup. Kita bagi dengan akar atau SQRT. 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini. Kurung tutup. Lalu kita kalikan dengan C11 atau C3 ya, berarti dari sini. Nah, terus kita bagi dari N kurangi K kurangi 1, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini udah muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti nilai T ini kita bandingkan dengan T tabel dengan derajat bebas. Nah, alfanya yaitu 0,5. Terus, mohon maaf, maksud saya, nah hasil T ini kemudian nanti kita bandingkan dengan T tabel dengan derajat bebas alfa N min K min 1. Nah, tabel T-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita gunakan alfa yang 0,5. Terus ke bawahnya itu kan N min K min 1. N 20, K-nya 3, terus dikurangi 1 sama dengan 16. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini kalau dibulatkan itu berarti jadi 1,5
1,75. Nah, kita ke sini. Nah, ini 1,75. Bawahnya juga sama, 1,75. Sini juga 1,75. Nah, jadi di sini berarti TX1 itu lebih besar dari T tabel. Nah, ini. Maaf. Ini juga berarti T2 itu lebih besar daripada T tabel. Nah, untuk TX3 itu lebih kecil daripada T tabel. Ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dari hasil ini berarti TX1 itu kan lebih besar daripada T tabel, maka dinyatakan signifikan. Terus TX2 itu juga lebih besar daripada T tabel, jadi dinyatakan signifikan. Terus kalau TX3 itu kan lebih kecil daripada T tabel, maka dinyatakan non signifikan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini maaf ada. Nah, Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jalur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.